Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan sudah sampai ke bab yang ketiga, masalah mahar. Setelah sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang bab kedua yang terakhir, masalah muamalah atau pergaulan dengan istri. Dan poin-poin garis besarnya adalah adab-adab dalam berhubungan biologis. Tidak boleh, hadis yang pertama diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah, tidak boleh menggauli istri dari dubur, yaitu meletakkan kemaluan di dalam dubur, dan sudah kita sebutkan hikmahnya. Dilarangnya itu adalah karena dubur tempat dikeluarkannya kotoran. Mohon maaf, baik tinja ataupun gas angin yang dikeluarkan. Dan tidak ada yang lain. Maka ini memang tempat yang mengandung banyak sekali bakteri. Makanya hukum ini diharamkan. Dan sudah kita jelaskan juga untuk tidak boleh sama sekali belajar biologis dari film-film porno yang akhirnya membuat seseorang itu belajar dengan tata cara orang non-muslim. Di antaranya mereka menggauli pasangan mereka di dubur. Ya. Begitu juga dengan mereka menggauli kemaluan pada saat masa haid. Dan hadis-hadisnya sangat tegas masalah itu. Yang pertama, Allah melaknat siapapun yang menggauli istri dari duburnya. Kemudian hadis yang kedua, Allah tidak akan melihat seseorang yang menggauli istrinya dari duburnya. Kemudian juga ada hadis yang diangkat oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah bagaimana bermuamalah dengan baik, dengan santun, dengan sopan, dengan cinta, kasih sayang, mengalah, ya. Itu dengan istri, itu sudah kita sebutkan juga, karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikeras, dihadapi dengan keras maka akan mematahkan, kalau dibiarkan dia akan bengkok terus. Maka harus dengan cara yang baik, dan sudah saya sebutkan karakternya wanita itu terbawa dengan arus perasaan. Ya. Maka seseorang laki-laki harus bisa memahami poin itu. Kemudian juga adanya hadis yang diangkat oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, juga hadis Bukhari Muslim, tentang tidak bolehnya laki-laki masuk ke rumahnya di malam hari kalau datang dari safar, kecuali sudah memberitakan sebelumnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian masuk di malam hari sampai kalian mengizinkan atau membiarkan para istri untuk menyisir rambutnya yang acak-acakan, serta juga mencukur bulu kemaluannya. Dalam makna yang lain adalah membersihkan kemaluannya sehingga siap untuk melakukan biologis dengan pasangannya. Karena biasa orang datang dari safar lama tidak ketemu, biasanya melakukan hubungan biologis. Ini juga termasuk yang disebutkan dalam adab itu. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwasanya tidak bolehnya menceritakan hubungan biologis yang dilakukan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pasangan yang baik, yang sempurna, santun, sopan, romantis, semua hal-hal yang kita butuhkan, Allah SWT sudah karuniakan, cukup antara kita saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasangan kita. Dan kita tidak boleh mengekspos itu. Karena hadisnya sangat tegas, sungguh orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah menggauli istrinya dan perempuan yang sudah mendatangi atau bergaul dengan suaminya, kemudian keduanya menyebarkan rahasia itu. Yang sudah kita jelaskan juga efek-efeknya. Kalau seseorang laki-laki menceritakan istri saya begini, istri saya begitu, punya kelebihan, sementara teman-teman kantornya, teman bermainnya, teman kumpulnya, istri mereka tidak seperti itu, maka mereka akan berpikir untuk mengganggu istri dia. Yang terjadilah kerusakan rumah tangga nantinya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan yang menceritakan kelebihan suaminya, suami saya begini dan begitu, di depan teman-teman perempuannya, kalau suami mereka tidak begitu, maka mereka akan berpikir untuk mengganggu
suami dari si pencerita tadi ini. Kemudian juga ada larangan Nabi SAW masuk dalam masalah muamalah dengan istri. Itu tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menghajir atau memboikotnya kecuali di rumah, dan tidak boleh menjelek-jelekkan. Karena mereka selalu berbawa dengan arus perasaan, maka akan sangat berpengaruh pada muamalah, sehingga akhirnya masakan, penataan rumah, biologis semuanya terganggu karena perasaannya pun terganggu. Kemudian juga sudah kita pelajari bagaimana membaca doa Bismillah Allahumma jannibna syaitani wa jannibish syaitani ma razaqtana pada saat akan berhubungan biologis, karena ini akan menyelamatkan anak dari gangguan syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang dan terkadang akan menggauli istrinya, kemudian dia membaca dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kalau dikaruniakan anak ya, dari hubungan tersebut, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Juga sudah kita jelaskan khusus masalah perempuan, bagaimana selain muamalah-muamalah yang baik tadi Islam menyuruh suami berbuat itu, dia pun harus bermuamalah yang baik sama suaminya. Karena dengan bermuamalah yang baik, maka respon baik juga dari suami. Makanya tidak boleh meninggalkan ranjang suami, sudah kita jelaskan. Istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya, lalu suaminya memanggilnya dan dia marah, dia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Juga hadis, semua istri akan dimurkahi oleh Allah yang di langit sampai dia, bila dia membuat suaminya marah, sampai dia membuat suaminya ridha. Juga sudah kita bahas teman-teman tentang masalah bagaimana seorang wanita tidak boleh menyambung rambut, tidak boleh meminta rambutnya disambung, serta wanita tidak boleh mentato dan tidak boleh minta ditato. Juga sudah kita rincikan pada perempuan sebelumnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang masalah hukum azal. Azal artinya menumpahkan sperma di luar rahim istri karena tidak ingin istrinya hamil. Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, mereka belum punya alat-alat seperti kita sekarang atau obat-obatan, maka mereka melakukan azal itu. Dan itu dibolehkan dalam agama kalau niatnya untuk mengatur keturunan. Tapi kalau untuk membatasi keturunan sementara tidak ada udzur syar'i, ini jelas disepakati oleh ulama tidak boleh. Allahu a'lam. Dan ini tentu juga selain di buku ini, saya juga merincikan panjang lebar masalah ini di kajian kitab Mahkota Pengantin yang dibahas setiap hari Kamis di Cempaka Putih. Maka itu juga sudah kita iklankan di medsos, kalau yang mau berminat hadir insyaAllah ada bahasan masalah itu. Sekarang kita masuk siang ini, semoga Allah berkahi bab ketiga, bab mahar. Hadis pertama adalah nomor 877 dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 8, Imam Muslim jilid 2 halaman 1045. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofia dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Ya. Berarti mahar itu tidak selamanya harus emas, perak, atau uang kalau zaman kita sekarang, tapi bisa dalam bentuk pakaian, ya, seperti kita perangkat alat sholat, bisa Al-Quran, bisa apa saja, perabot rumah. Bahkan di sini kalau seseorang itu menjadi sahaya, seperti kasus Sofia radhiyallahu anha. Sofia adalah istri Nabi SAW dari turunan Yahudi. Sofia binti Huyai. Tadinya masuk dalam tawanan perang dan menjadi sahayanya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bebaskan dia dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Dan ini juga berarti menandakan boleh mahar dengan pembebasan ini, sebagaimana juga boleh mahar dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis selanjutnya 878 dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya beliau berkata, Sa'altu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kam kana sadaqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana sadaquhu li azwaji thintai asyrata uqiyatan wa nashya. Qalat atadri man nashyu? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyah. Fatilka 500 dirham. Fahada sadaqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa mahar yang dibayarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya kepada para istri beliau. Maka dia pun menjawab, Aisyah menjawab, maharnya kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan nash. Ini tentu disebutkan nashya, ya. Dia bertanya, maksudnya Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya, Aisyah bertanya kepada Abu Salamah, apakah kamu tahu apa itu nashya? Aku menjawab tidak. Maka dia menjawab setengah uqiyah. Maka semua itu adalah 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim di jilid 2 halaman 1042. Berarti teman-teman, mahar itu bebas. Boleh besar, boleh sedang, boleh kecil. Tetapi tetap makin sederhana maharnya, maka makin besar pahalanya. Ya, makin besar pahalanya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan hayat Al-Quran. Nabi SAW pernah menikahi Sofia dengan pembebasannya dari sahayanya. Nabi SAW juga pernah menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 ekor unta. Besar sekali. Ya. Dan Nabi SAW umumnya menikahi istri-istri yang lain dengan 500 dirham. Itu dirham ini kita lihat perkembangan, ya. Teman-teman bisa mengikuti perkembangan dirham. Lalu dikali 500 kurang lebih itulah mahar Nabi SAW. Dan mahar ini sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah untuk menjadi syarat sahnya pernikahan itu. Ini tidak masuk di sini tentunya biaya yang dipakai untuk gedung atau acara walima itu sedekah dari dua belah pihak atau dari satu pihak, itu nggak ada masalah. Yang penting sekarang adalah masalah mahar yang diletakkan sebagai syarat pada saat itu atau akad nikah. Hadis selanjutnya 879 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lamma tazawwaja Aliun Fatimah radhiyallahu anha, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha syai'a. Qala ma 'indi syai'. Qala fa'ina dir'uka al-hutamiyah." Ketika Ali menikahi Fatimah atau menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata kepadanya, berikan sesuatu kepadanya. Maksudnya, hai Ali, berikan sesuatu pada Fatimah. Maka Ali menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu. Aku nggak punya apa-apa. Kalau kata Nabi SAW, mana baju perang Hutamiyah milikmu? Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasai serta disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, Abu Daud sebutkan di jilid 2 halaman 240, An-Nasai jilid 6 halaman 129 dan 130, serta disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abi Dawud jilid 2 halaman 400. Ya. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bahwasanya juga mahar yang diberikan kepada wanita itu boleh diberikan walaupun bukan barang khas wanita. Di sini Nabi SAW suruh Ali bin Abi Thalib memberikan baju perang laki-laki. Tidak dimaksimalkan atau tidak dipakai oleh Fatimah. Tapi dia bisa menjualnya. Yang jelas dijadikan sebagai mahar. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah menyuruh sahabat untuk mencari cincin dari besi. Jadi bukan dari perak lagi, cuma besi saja. Dibentuk seperti cincin sudah cukup untuk menjadi mahar. Berarti tidak harus mahar itu adalah sebuah kebutuhan wanita. Boleh saja yang lain kalau seseorang tidak miliki kecuali itu. Hadis nomor 880 dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, beliau berkata,
Rasulullah SAW bersabda, ayyu mamra'atin nukihat ala sadakin aw hibain aw iddatin qabla ismatin nikahi fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikahi fahuwa liman u'tiyah wa haqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu aw ukhtuh. Siapapun wanita yang dinikahi atas dasar mahar, hadiah atau janji sebelum sempurnanya akad nikah, maka ia untuk istrinya. Dan apa yang diberikan setelah sempurnanya akad nikah, maka adalah milik orang yang diberi. Dan sesuatu yang paling berhak dihadiahkan kepada seorang laki-laki sebagai bentuk penghormatan baginya adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadanya berkat anaknya atau saudara perempuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 kecuali At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 2 halaman 182 dan Abu Daud jilid 2 halaman 241, An-Nisai jilid 6 halaman 120, Ibnu Majah jilid 1 halaman 1 atau 628. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Makna hadis adalah siapapun wanita yang dinikahi atas dasar mahar, hadiah atau janji sebelum sempurnanya akad nikah, maka ia untuk istrinya. Maksudnya boleh seseorang mengatakan saya akan menikah dan saya akan berikan mahar nanti begini dan begitu, ya, begini dan begitu. Berarti ini sudah merupakan janji yang harus ditepati. Kalau seseorang laki-laki tiba-tiba nggak bisa, saya mau kasih mahar 10 juta, tiba-tiba nggak bisa, dia harus segera memberitahukan saya tidak bisa 10 juta tapi saya hanya bisa begini dan begitu. Dan apa yang diberikan setelah sempurnanya akad nikah, maka itu adalah milik orang yang diberi. Kalau setelah nikah itu sudah kewajiban, sudah sifatnya nafkah, tidak dibahasakan lagi mahar. Dan sesuatu paling berhak dihadiahkan kepada seorang laki-laki sebagai bentuk penghormatan baginya, maksudnya sesuatu yang dia jadikan sebagai pemberian kepada calon istrinya, itu yang paling baik adalah sesuatu yang dia hadiahkan untuk anaknya atau saudara perempuannya. Jadi apa yang biasa dia kasih hadiah buat anak perempuannya, kalau dia mau kasih hadiah karena punya nilai, begitu juga dengan saudari perempuannya, itu yang paling baik dia jadikan senilai atau sebentuk itu dengan sebagai mahar. Ya. Misal contoh, ada laki-laki kaya raya, dia memberikan anak perempuannya kendaraan misalnya. Maka kalau dia anggap itu yang paling baik buat dia berikan buat anaknya, maka itu juga yang paling baik dia berikan atau dijadikan sebagai mahar dengan calon pasangannya. Hadis 881 dari Alqamah dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, annahu su'ila ar-rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan wa lam yadkhul biha hatta mat. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. Bahwasanya beliau pernah ditanya, Alqamah mengatakan Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang hukum kalau seorang laki-laki menikahi. Jadi ada seseorang bertanya, bagaimana hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita sementara dia belum menyebutkan maharnya dan belum mencampurinya, belum menggaulinya, sehingga laki-laki itu meninggal dunia. Jadi ada kasus laki-laki, dia akad nikah, tapi dia belum berani menyebutkan jumlah maharnya. Coba dia mengatakan, saya akan kasih mahar. Karena mahar bisa dikasih pada saat itu, bisa juga dijanjikan dan akan dikasih pada saat sudah punya. Ada laki-laki menikahi seorang wanita, dia belum sempat sebutkan maharnya, belum sempat juga dia gauli istrinya di malam pertama, meninggal pada hari itu. Bagaimana hukumnya? Ibnu Mas'ud menjawab, istrinya itu berhak memperoleh mahar seperti wanita lain pada kaumnya tanpa dikurangi dan dilebihkan.
Jadi tetap perempuan itu karena sudah akad nikah, walaupun belum digauli, walaupun belum ada penuntutan mahar, maka yang dijadi tolok ukur adalah umumnya kaumnya, sukunya si perempuan itu. Misalnya biasa di sukunya dikasih 1 juta rupiah. Umumnya di kampung itu di tahunnya begitu, maka dikasih 1 juta rupiah. Umumnya 10 juta, maka 10 juta dikasih, dikeluarkan. Dia wajib iddah, walaupun belum digauli, tetap tunggu 3 kali masa haid. Dan dia berhak mendapatkan warisan. Walaupun belum digauli, tapi sudah akad nikah, berarti masuk dalam kategori hak waris. Ya. Lalu Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, Rasulullah SAW telah memutuskan pada diri Barwa binti Washiq. Ya, ini seorang sahabiat, seorang wanita dari kalangan kami, dari orang Ansar, seperti apa yang telah engkau putuskan. Maka Abdullah bin Mas'ud pun gembira karena informasi itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4, Imam Ahmad meriwayatkan jilid 4 halaman 279, Abu Dawud jilid 2 halaman 237, An-Nasai jilid 6 halaman 198, At-Tirmidzi jilid 3 halaman 451 dan Ibnu Majah jilid 1 halaman 609. Dan ini teman-teman sekalian adalah informasi yang disampaikan kalau wanita sudah berhak mendapatkan maharnya, warisannya, masa iddahnya, ya, selama sudah akad nikah terjadi, walaupun belum digauli. Walaupun belum digauli. Hadis selanjutnya 882 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man a'ta fi sadaqi imra'atin mil'a sawiqan aw tamran faqad istahalla. Barang siapa yang telah memberikan sawiq atau tepung atau kurma sebagai mahar wanita, maka dia telah halal. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau mengisyaratkan bahwa menurut pendapat yang lebih kuat hadis ini mauquf, dan mauquf artinya hanya sampai para sahabat. Hadis ini riwayat Abu Dawud jilid 2 halaman 236 dan dinilai dhaif oleh Imam Syekh Albani rahimahumullah. Namun hadis ini dipakai oleh para ulama-ulama fikih umumnya kalau seseorang sudah memberikan mahar dan sudah terjadi akad nikah, walaupun hanya tepung saja sudah cukup untuk halal atau sah pernikahan tersebut. Hadis selanjutnya 883 dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu majma'in dari bapaknya dan Nabi SAW ajaza nikah imra'atin ala na'lain, bahwasanya Nabi SAW membolehkan seseorang menikahi seorang wanita walaupun dengan mahar 2 pasang sendal, 1 pasang sendal, ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkan, namun beliau ditentang dalam masalah itu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi jilid 3 halaman 420. Hadis ini masuk dalam globalnya bolehnya menggunakan mahar yang paling sedikit. Tapi tentu teman-teman di sini seseorang menyesuaikan dengan keadaan dia sebagai laki-laki. Dia juga punya harga diri. Misal dia punya kemampuan, pendapatannya banyak, orangnya kaya. Ya dia usahakan memberikan mahar juga yang layak, ya, dengan pendapatan dia. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberikan, ya, yang lebih sederhana sesuai dengan kemampuan dia. Tapi tetap lebih afdal memang yang paling sederhana maharnya. Dan kesederhanaan ini tentu dilihat dari keadaan status sosial orang tersebut, ya. Jadi misal si laki-laki dan perempuan dua-duanya orang kaya, dan mereka sudah biasa menggunakan uang 1 juta 1 hari, itu adalah biasa bagi mereka karena orangnya mampu. Maka berarti mengeluarkan dalam 1 bulan bisa 30 juta rupiah dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Orang seperti ini maka bisa saja dia menentukan mahar atau memberikan mahar 30 juta, ya, karena sesuatu yang dianggap biasa bagi dia, ya. Dan ini juga bisa dianggap mahar yang sederhana di pandangan orang tersebut karena relatif, ya. Bukan berarti ada orang kaya raya miliaran kemudian dia hanya memberikan perangkat sholat misalnya.
Rakaat sholat ini boleh diikutkan, tapi ada mahar yang senilai dengan kadar kemampuan dia. Hadis selanjutnya 884 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadid." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dan maharnya hanya cincin besi saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 2 halaman 178. Dan Al-Haythami mengatakan dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Mus'ab Az-Zubairi dan dia adalah seorang yang dhaif. Hadis ini secara khusus ditolak oleh para ulama, dan antaranya Syekh Albani mengatakan hadis ini mungkar. Ya, karena riwayat yang sahih menjelaskan kalau ini kisah pada saat seorang wanita menawarkan dirinya pada Nabi SAW. Kemudian Nabi tidak ada hajat. Karena menatap wanita itu tidak ada hajatnya. Karena pernikahan ini teman-teman butuh dorongan jiwa. Orang suka relatif. Makanya Nabi SAW bilang, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Kita punya hak. Maka ikhwah di sini jangan kecewa kalau ditolak sama akhwatnya. Ya. Mungkin dia nggak suka lihat mata antum, mungkin dia nggak suka lihat kulit antum, mungkin dia nggak suka. Itu wajar, hak dia. Ya sudah, ditolak di sini, cari yang lain. Ya. Begitu juga dengan akhwat, pada saat dia menawarkan diri atau dia dilamar, kemudian terjadi pembatalan, itu tidak boleh kecewa. Karena emang itu relatif sekali. Ya. Nabi SAW pernah memandang seorang wanita yang menghibahkan dirinya, lalu Nabi SAW tidak punya hajat. Bahkan dalam hadis ini dikatakan Nabi memandangnya dengan serius, karena ingin menikah. Nabi lihat dengan tatapan yang tajam kepada wanita tersebut. Dan ternyata Nabi tundukkan pandangan, setelah itu Nabi tidak punya hajat. Lalu karena wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya tidak sama anda, maka carikan saya seseorang. Baru Nabi SAW tawarkan ke sahabat. Nah sahabat ini pun pada saat mengatakan, Nabi bilang, siapa yang mau nikahi orang ini? Laki-laki itu mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang kau punya? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Pulang ke rumahmu walaupun cincin dari besi. Lalu dia pulang, dia kembali, dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, apa kau punya hafalan Quran? Dia bilang, iya. Nabi bilang, pergilah, aku sudah nikahkan kau dengan mahar itu. Ya. Nah di sini yang sahih adalah bukan maharnya cincin, tapi maharnya Al-Quran. Riwayat ini hanya menekankan tentang masalah cincin besi saja. Hadis selanjutnya 885 dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yakunul mahru aqalla min asyarati darahim. Mahar semestinya tidak boleh kurang dari 10 dirham. Diriwayatkan Darul Qutni secara mauquf. Mauquf itu cuma sampai sahabat dan sanadnya diperbincangkan. Diriwayatkan Darul Qutni di jilid 3 halaman 200. Dan ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah hadits ini. Umumnya ulama melemahkan hadits ini. Maka jumlah menyebutkan minimal 10 dirham ini ditolak oleh umumnya ulama hadits. Karena bertolak belakang dengan dalil-dalil yang sahih yang tidak menentukan jumlah minimalnya, tapi jumlah yang pernah Nabi SAW melakukan seperti 500 dirham pernah. Ya, sebagaimana tadi hadis Aisyah yang sudah kita bahas. Hadis 886 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairus sadaqi aisaruh. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Daud disebutkan di jilid 2 halaman 238 dan Al-Hakim jilid 2 halaman 182. Dan ini menandakan bahwasanya yang dimaksud dengan yang paling mudah adalah yang mudah dijangkau. Perempuan pun boleh menentukan maharnya. Ya, misalnya walinya mengatakan, saya mau nikahkan anak perempuan saya tapi dengan mahar ini dan itu. Maka mahar itu boleh ditentukan. Walaupun jumlahnya banyak. Tetapi tetap lebih afdal yang mudah. Ya, yang paling sederhana. Dan mudah juga di sini maknanya adalah mudah terjangkau. Jadi tidak usah mau minta mahar tapi maharnya harus batu berlian khusus dari Afrika, dari negara ini, dari sungai ini. Misalnya. Nah itu sulit. Gitu kan? Tapi dimudahkan pernikahan itu dengan sesuatu yang ada di lokasi itu dan mudah untuk dijangkau.
Hadis selanjutnya 887 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Amrata bintal Jawni ta'awwadat min Rasulillah SAW hina udkhilat alaih ta'ni lamma tazawwajaha faqala laqad udhti bima'ad fatallaqaha wa amara Usamata famatta'aha bi thalathati athwab. Bahwasanya Amrah binti Al-Jawun berlindung dari Rasulullah SAW ketika dia dibawa masuk kepadanya. Jadi pernah Nabi, dalam riwayat ini dikatakan Nabi pernah menikahi Amrah binti Jawun ini. Tapi waktu dia masuk, maksudnya Nabi SAW masuk di malam habis akad ingin berkumpul dan menggaulinya, maka dia pun berlindung, ya. Bahwasanya Amrah binti Aun berlindung dari Rasulullah SAW ketika dia dibawa masuk kepadanya, yakni ketika beliau SAW menikahinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jadi dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, kalimat ini Amrah sebutkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, sungguh kamu telah berlindung kepada pelindung yang benar. Lalu beliau pun mentalaknya dan memerintahkan Usama untuk memberinya mut'ah atau sedikit harta, yaitu memberikannya 3 potong baju. Cuma hadis ini hadis yang sangat lemah. Bahkan hadis ini dinilai hadis yang matruk, yang tertolak, ya. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan perbuatan ini. Dan ini dikatakan matruk karena ada rawi, ya. Disebutkan di situ terdapat dalam sanadnya Ubaid ibn Al-Qasim. Dan dia adalah seorang yang lemah. Makanya dikatakan hadis ini matruk. Tetapi di footnote nomor 1644 dikatakan hadis ini dinyatakan lemah juga oleh Ibnu Majah dan mungkar dengan disebutkannya Usama atau Anas dengan sanad dan sahih dengan lafaz adalah fa'amara Aba Usaidin an yujahizaha wa yaksuha thawbaini razikitaini atau razikiyataini. Lalu beliau memerintahkan Abu Usaid agar menyiapkannya dan memberikannya 2 baju panjang putih yang terbuat dari katun. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang kita simpulkan adalah mahar itu adalah bagian daripada, salah satu bagian daripada pernikahan, dan dia relatif, bisa sedikit bisa banyak, dan tergantung daripada kadar kemampuan seorang laki-laki. Makin dia muliakan wanita tersebut maka makin baik tentunya, maka makin baik. Kita masuk lebih dalam masalah pernikahan, bab keempat, masalah walimah. Walimah adalah makanan yang dihidangkan pada saat akad nikah, dan Nabi SAW perintahkan itu kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisyat, walimahkan itu, iklankan, walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Hadis pertama dalam bab kita ini hadis nomor 888 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufrah, faqala ma hadha? Qala ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Qala barakallahu laka awlim walau bisyat. Bahwasanya Nabi SAW melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Orang Arab kalau mengatakan bekas kuning itu adalah ada bekas minyak wangi. Nah, biasanya minyak wangi kalau ditaruh di baju putih, dia memberikan warna kekuning-kuningan. Ya, biasanya kalau minyak wangi agak keras, warnanya pun seperti itu. Maka Nabi SAW melihat ada tanda minyak wangi di baju Abdurrahman ibn Auf yang sebelumnya waktu datang dari Mekah bajunya biasa sekali. Sekarang berubah, ada tanda-tanda seperti dia sudah menikah. Maka Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Abdurrahman? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar seberat nawa emas. Dan nawa itu artinya biji kurma. Ya, biji kurma. Jadi mahar yang saya jadikan itu seperti biji kurma, tapi dari emas. Nabi SAW bersabda atau berkata, semoga Allah memberkahimu, maksudnya dalam pernikahanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
di jilid 2 halaman 1042, dan ini milik daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan di jilid 7 halaman 27. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya mengiklankan pernikahan semampunya. Di sini Nabi SAW menyebutkan aulim walau bisyad, iklankan walaupun dengan seekor kambing, karena pada zaman itu kambing dianggap hewan yang mudah dijangkau dan juga murah harganya, bisa orang beli. Ya. Kalau seseorang sekarang menikah, dia nggak punya uang kecuali dia hanya sekedar potong ayam misalnya, maka nggak ada masalah. Intinya diiklankan. Mungkin orang cuma bisa siapkan kue, nggak ada kemampuannya, maka juga tidak ada masalah. Tapi intinya disuruh iklankan, agar jangan sampai kita jalan dengan pasangan, lalu orang bersangka buruk, dianggap itu bukan pasangan halal. Hadis selanjutnya 889 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum idal walimati falyatiha." Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia mendatanginya. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 31 dan Imam Muslim jilid 2 halaman 1052. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk datang ke walimah kalau diundang, dan ini hukumnya wajib. Kalau tidak bisa hadir, maka sampaikan maaf, tidak bisa. Karena ini menjawab hak seorang muslimnya adalah menjawab undangannya, terutama dalam masalah walimah. Dan ini juga dari satu sisi berarti kita dalam Islam memang dianjurkan untuk bergembira. Ada hari-hari kita bergembira. Jadi tidak ada dalam Islam itu sepanjang hidupnya sedih. Seseorang merasa sedih, ya, ketakutan, kalau memang pada tempatnya, seperti misalnya dia sedih kehilangan kesempatan ibadah, dia sedih karena semalam tidak sempat tahajud, dia sedih karena nggak sempat ikut jihad, dia sedih karena terlambat taubat, baru sekarang dia tahu, maka itu wajar, normal. Atau dia takut masuk neraka, dia takut kekurangan pahala, maka ini anjuran. Tapi selain daripada ini, seorang muslim dianjurkan untuk hidup senang, gembira, karena dia sudah tahu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman kita, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi udah pasti baik. Belum tentu teman-teman kita kalau paksakan akan baik buat kita. Ya. Mungkin ada seseorang anaknya dilamar, dia sudah berharap ini kebaikan. Tapi ternyata karena mungkin laki-laki itu tokoh masyarakat, tapi ternyata batal tiba-tiba. Selama dia dalam ajaran agama yang benar, sudah nggak usah dia khawatir. Walaupun di pandangan mata kita mungkin ada sesuatu yang rugi. Atau ada orang bisnis sama kita, kemudian kita tahu ini pemodal besar. Kita sudah ikhtiar, sudah jelaskan, ternyata tiba-tiba dibatalin sama dia. Ya. Pada saat dibatalin, maka kita jadi tahu pada saat itu, ini pasti kebaikan. Makanya Allah mengatakan, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Juga sama potongan ayatnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak mengetahui itu. Maka kita harus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali teman-teman ada satu keadaan kita berharap mendapatkan sesuatu tapi terhalangi dan kita muhasabah ternyata dalam waktu-waktu jedah menunggu kebaikan itu, baik pernikahan, bisnis, modal, pembayaran utang, itu tidak jadi, ya, karena di jeda waktu itu kita sempat berbuat dosa, maka berarti memang penyebabnya adalah dosa tersebut. Insya Allah dengan istighfar, taubat kepada Allah, Allah akan angkat permasalahan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kita apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita sudah dalam keadaan baik, benar-benar sudah jalankan hukum Allah, kemudian batal bisnisnya, batal nikahnya, batal apa saja peminjaman modal dan seterusnya, maka ini berarti pasti kebaikan buat kita. Asal betul-betul kita dalam keadaan baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selanjutnya adalah riwayat Imam Muslim, masih nomor 889 tadi. Riwayatnya, idza da'a ahadukum akhahu falyujib
ursan kana aw nahwah. Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah dia memenuhinya, ya. Baik itu walimah nikah ataupun semisalnya. Apabila salah seorang dari kalian diundang ini, ya, itu kan terjemahnya mengundang, diganti diundang. Apabila salah seorang dari kalian diundang saudaranya, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah nikah atau yang semisalnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim, jadi 2 halaman 1053. Tentu syaratnya satu, tidak boleh tempat maksiat. Kapan undangan itu adalah kemaksiatan, tidak boleh kita patuh, tidak boleh kita datangi, ya. Tapi kalau tidak ada kemaksiatan, maka kewajiban kita untuk datang dan memberikan kabar gembira, hadiah, kata-kata yang baik untuk saudara kita muslim. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya, setahu saya statement ini, ya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Selanjutnya adalah hadis 890. Ini anjuran agar kalau kita walimah maka buka untuk umum. Artinya kalau ada tetangga-tetangga apa silahkan kalau mau datang. Bukan berarti orang datang hanya yang bawa pakai undangan saja. Ya. Ada anjuran untuk membuka acara walimah itu untuk umum. Ya. Kalau dia mampu memang mencukupi maka dia undang. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 halaman 1055 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walima yumna'uha may ya'tiha wa yud'a ilaiha may ya'baha wa man lam yujib ad-da'wa faqad asallaha wa rasulah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana orang yang ingin menghadirinya ditolak. Jadi yang tidak punya undangan nggak boleh datang. Ya. Sedangkan orang yang enggan menghadirinya malah diundang. Kadang-kadang ada orang yang diundang tidak bisa hadir, tapi yang pemilik acara berharap terus dia hadir. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini sama tadi, memberikan gambaran kepada kita tentang wajibnya walimah. Kemudian dianjurkannya dalam walimah membuka diri untuk umum. Artinya kalaupun ada orang datang, misalnya ada orang datang dia bawa sepupunya bersama dia bawa ibunya bersama dia, walaupun tidak ada undangannya, boleh masuk silakan. Karena makanan itu boleh dimakan, tidak ada masalah. Ya, jadi ada orang undang orang lain juga tidak ada masalah. Maka itu lebih baik, lebih berkah insya Allah. Kecuali dalam keadaan kita betul-betul tidak punya. Itu pun tidak ada masalah. Orang datang pun cukup dia mendoakan kita. Belum tentu makanan cukup buat mereka. Tapi insya Allah dengan datangnya mereka sudah menambah keberkahan. Kemudian juga di sini adanya wajibnya menjawab undangan itu sendiri. Karena diancam siapa yang tidak menjawab undangan sementara undangan itu tidak ada kemaksiatannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis 891 juga dari beliau, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaknya dia memenuhinya. Jika dia sedang berpuasa maka hendaklah dia mendoakan, dan jika tidak sedang berpuasa atau dia sedang tidak berpuasa maka hendaklah dia makan. Hadis ini riwayat Muslim di jilid 2 halaman 1054. Dan ini dalil ini teman-teman sangat jelas. Berarti sebagian ulama memeganginya sebagai dalil tidak wajibnya seseorang itu membatalkan puasanya walaupun dia hadir dalam acara. Tapi kalau dia puasa wajib dia jalankan. Misalnya dia bayar utang atau Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah dia punya khiyar. Dia boleh batalin, boleh tidak. Tapi dari hadis ini dianjurkan kalau dia mau puasa dia tetap lanjut. Tapi dia mendoakan. Ya, semoga Allah berkahi makanan kalian. Semoga Allah berkahi pernikahan ini dan seterusnya. Ya, dan kalau dia mau berbuka puasa juga dibolehkan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap pemilik rumah dan yang mengundang. Dan ini juga ya
oleh Nabi SAW disuruh ya, untuk makan. Dia silahkan nikmati itu. Juga terdapat hadis senada dalam riwayat beliau dari Jabir, beliau berkata, insya'a ta'im wa insya'a tarak. Jika dia mau hendaklah dia makan, jika dia tidak mau maka hendaklah dia tidak makan. Hadis ini diriwayatkan Muslim jadi 2 halaman 1054. Artinya kalau dia mau lanjutin puasanya silahkan, kalau dia mau batalin silahkan. Tetapi ini kalau berlaku, dan ini berlaku hanya pada puasa sunnah, puasa wajib tidak. Ya, kalau puasa wajib tidak berlaku hadis ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis 890 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'amu awwali yaumi haqq, wa ta'amu yaumi tsani sunnah, wa ta'amu yaumi tsalithi sum'ah, wa man sam'a samma'ahu Allahu bih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 3 halaman 403 dan dinilai lemah oleh sebagian ulama. Yang terjemahannya, makanan perjamuan hari pertama adalah hak, makanan hari kedua adalah sunnah, makanan hari ketiga adalah sum'ah atau mencari-cari muka saja, dan barang siapa yang berbuat sum'ah, niscaya Allah akan membuka aibnya. Tentu hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Salah satu sebabnya ada perawi hadis yang dianggap lemah, ya, yaitu Ziyad. Sebagaimana disebutkan di footnote nomor 1653. Ziyad adalah seseorang yang diperselisihkan dalam hal hujjah dengannya. Namun bersama itu dia mendengarnya dari Atha, juga terjadi setelah hafalannya campur aduk. Jadi ada orang awal di masa mudanya hafalannya bagus, di akhir pada saat masa tua bercampur baul hafalannya. Orang seperti ini ya dikatakan istilahnya ikhtalat fi akhir umrihi. Ini hadis-hadis yang awal dia masih muda, yang hafalannya masih kuat diterima. Kalau yang terakhir harus dipilih dulu, apakah masih seperti lafaz yang hadis yang sebenarnya atau bercampur baur satu sama yang lain. Tapi saksi bahasan kita sebenarnya hadis ini, selain ada perawi Ziyad juga tadi, ini ada hadis sahih yang bertolak belakang dengan ini. Maksudnya lebih cenderung kepada membolehkan walaupun sampai 3 hari. Seperti riwayat yang menjelaskan pernikahan Nabi SAW dengan Sofia. Pada saat pulang dari Khaybar, beliau menikahi Sofia dan membuat acara 3 hari berturut-turut. Ya, setiap hari beliau menebarkan semacam tikar di depan kemah beliau, lalu mengatakan kepada para sahabat, siapa yang punya makanan, siapa yang mau bawa sesuatu silahkan. Maka ada yang bawa gandum, ada yang bawa keju, ada yang bawa madu, ada yang bawa kurma. Kemudian mereka makan selama 3 hari. Hadis selanjutnya 893 dari Sofia binti Syaibah radhiyallahu anha, beliau berkata, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimuddaini min sya'ir. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 31. Nabi SAW mengadakan walimah ketika menikah dengan sebagian istrinya dengan mud gandum, ya, atau biji gandum. Ya, sama dengan kita kalau biji dibuat seperti biji beras, ya. Karena gandum bisa dikelola menjadi roti, bisa dikelola juga menjadi seperti bubur, ya, makanan seperti mirip beras. Maka Nabi SAW juga pernah mengiklankan pernikahan istrinya. Salah satu dari istrinya, tapi sini tidak disebutkan namanya, siapa istri Nabi SAW itu. Cuma memang dikeluarkan, diberi makan 2 gandum atau 2 kilo gandum, 2 mud, ya, 2 genggaman tangan gandum. Hadis 894 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinati 3 layal yubna alaihi bi Safiyah fada'utul muslimina ila walimatihi fama kana fiha min khubsin wala laham وما كان فيها إلا أن أمر بأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأكط والسمن. Nabi SAW bermukim 3 malam di antara Khaybar dan Madinah. Beliau dibuatkan tenda untuk tinggal bersama Sofia. Lalu aku mengundang kaum muslimin kepada walimahnya.
Di dalamnya tidak ada roti dan daging. Yang ada hanyalah beliau memerintahkan Bilal mengambil wadah dari kulit untuk digelar. Lalu Bilal meletakkan di atasnya kurma, susu kering atau keju, dan juga mentega. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 5 halaman 173, Imam Muslim jilid 2 nomor 1044. Ini tadi yang saya jelaskan teman-teman, kalau Nabi SAW pernah mengiklankan pernikahannya dan mengundang makan sampai 3 hari. Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang ya, kalau misalnya kita mau nikah, dan ada yang mau nyumbang, sudah saya sumbang kue, saya sumbang es campur, saya sumbang kambing dan seterusnya, itu boleh. Mirip juga dengan kasus akikah. Jadi tidak harus kitanya, tetapi boleh kalau ada orang lain yang mau memberi. Karena Nabi SAW ya melakukan itu di pernikahan dengan Sofia, menebarkan tikar, lalu mengiklankan siapa yang mau bawa makanan maka silahkan. Maka para sahabat pun membawa pada saat itu. Hadis selanjutnya 895 dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW, beliau berkata, "Idza ijtama'a da'iyani fa'ajib aqrabuhuma baban, fa in sabaka ahaduhuma fa'ajib alladhi sabaq." Apabila ada dua pengundang sekaligus, maka penuhilah yang pintunya lebih dekat denganmu atau dengan pintu rumahmu. Apabila salah seorang dari kedua pengundang itu lebih dulu mengundang, maka penuhilah yang lebih dulu mengundang itu. Hadis ini riwayat Abu Daud di jilid 3 halaman 344 dan dilemahkan oleh Syekh Albani karena ada perawi yang namanya Yazid bin Abdurrahman Ad-Dalani dan kunyanya adalah Abu Khalid dan dia lebih dikenal dengan kunyanya. Al-Hafidh mengatakan orang jujur yang sering melakukan kekeliruan dan dia sering melakukan tadlis atau adanya percampur bauran ya masalah beberapa riwayat. Hadis ini teman-teman sekalian ya secara makna kembali kepada hadis-hadis sahih tentang wajibnya menjawab undangan. Dan hadis sebagian ulama mengatakan hadis ini juga semakna dengan hadis riwayat Bukhari, hadis sahih tentang pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, siapa orang yang paling berhak dari tetangga yang aku baiki ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Berarti hadis ini lemah, tapi secara makna ada hadis yang sahih yang menguatkannya. Yang khusus lafaz tadi, orang yang lebih dekat dengan rumahmu. Dan makna juga daripada potongan hadis ini. Dan apabila ada dua orang yang mengundang, maka dahulukanlah orang yang lebih dulu mengundang. Ini juga sesuai dengan hak seorang muslim. Kalau didakwa atau dipanggil, maka harus dijawab. Ya. Berarti secara makna hadis ini dipegangi oleh umumnya ulama karena ada penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Hadis selanjutnya 896 dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la aqulu muttaki'an, aku tidak akan makan sambil bersandar. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 7 halaman 93. Tentu maksudnya adalah bersandar ini teman-teman sekalian adalah meletakkan badan punggung di tempat duduk. Ya, kalaupun kita pakai kursi makan di meja makan, tetap juga dianjurkan pada saat makan tidak bersandar. Dan ini saya pribadi pernah coba, gitu kan, perbedaan pada saat makan dengan tidak menyandarkan punggung, kemudian dengan menyandar di punggung itu beda sekali. Jadi ada ketidaknyamanan memang pada saat makanan kita masukkan ke lambung dengan bersandar. Dan ini kata sebagian ulama hadis bisa mendatangkan sifat malas, ya, mendatangkan sifat malas. Maka termasuk sunnah Nabi SAW kalau makan adalah beliau melipat kaki kanannya ya sehingga terlipat lututnya tersandar di dada kanan, kemudian yang kiri dipakai duduk, lalu kemudian beliau makan alaihissalam dengan menggunakan 3 jari beliau alaihissalam. Hadis ini tentu menyebutkan tentang masalah umumnya dalam bab walima ini itu tidak bolehnya orang makan sambil bersandar, baik itu makan sendiri atau makan di acara-acara. Hadis 897 dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Bahwasanya Umar bin Abu Salamah ini anak Nabi tapi dari istrinya. Ya. Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Abu Salamah suaminya sudah meninggal. Lalu Nabi SAW menikahi Ummu Salamah bawa anak namanya Umar. Umar ini pernah makan bersama Nabi SAW, masih kecil dia. Lalu Nabi SAW nasihati tentang adab makan. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kata Umar, wahai anak muda, bacalah basmalah. Setiap kali mau makan baca bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Ini termasuk adab. Ya. Jadi kalau meja misalnya sepanjang ini, kita duduknya di sini misalnya, di ujung sana ada makanan. Adabnya kita tidak usah ambil yang di sana. Kecuali sifatnya kayak kita prasmanan, kita jalan, itu lain. Atau kita berdiri mengambilnya. Tapi kalau dari tempat duduk kita, ini kata ulama, bukan orang yang berdiri lalu pergi mengambil makanan di tempat tertentu, bukan itu. Tapi dia lagi duduk, tapi karena banyaknya yang dihidangkan, lalu kemudian dari tempat duduknya, dia sengaja, yang sana kirim sini, yang sana kasih ke sini. Bisa. Nah itu yang masuk dalam larangan ini. Tapi kalau prasmanan memang ditata berpisah-pisah atau agak jauh, kita berdiri pergi mengambilnya. Misalnya kita ambil makanan sama sayur di sini, buah-buahan di sana, air putih di sana, itu tidak masuk dalam larangan ini. Ya, jadi yang dilarang hanya pada saat seseorang kesannya kelihatan seperti orang yang tamak. Dia duduk, semua ini di atas meja harus dicampur semua di makanan dia, gitu kan. Itu yang masuk dalam larangan ini. Dan di sini teman-teman, perintah Nabi SAW 3 hal pada saat makan ini, hal yang mendasar, harus baca bismillah, dan kalau baca bismillah, suarakan. Ya, suarakan, kita sendiri dengar bismillah. Karena kadang-kadang kita mengira sudah baca, padahal sebenarnya belum. Ya. Saya kadang-kadang kalau suruh anak-anak saya makan. Mereka mau makan. Tangan kiri saya ingatkan, tidak boleh, tangan kanan, masih ingat, iya. Terus masuk mulutnya, bilang bismillah. Sudah bilang, saya mau dengar. Coba bilang, maka mereka bilang bismillah, walaupun kecil. Karena ternyata saya sendiri sering praktekin itu. Kadang-kadang kita lupa mungkin. Syaitan membuat kita seakan-akan sudah baca, tapi belum. Dan bismillah ini kata Nabi SAW, siapa yang baca bismillah maka syaitan di sebelah dia akan mengecil seperti lalat. Dan dia tidak bisa memakan atau mengambil bagian dari makanan itu. Makan dengan tangan kanan juga begitu, penting sekali. Tidak boleh tangan kiri. Ini saya lihat di majelis ta'lim pun seringkali buka air mineral tangan kiri minumnya. Ini sunnah Nabi SAW tangan kanan. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Di zaman Nabi SAW pernah ada orang begitu. Ya. Lagi makan sama Nabi SAW, dia makan tangan kiri. Nabi bilang, tangan kanan. Dia bilang, tidak bisa ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW marah, Nabi mengatakan, semoga kau tidak bisa. Semenjak itu hari itu dia nggak bisa lagi angkat tangannya. Jadi sebenarnya harus bisa dilatih. Kalau menulis, mungkinlah. Orang biasa mengatakan itu silakan kidal ya. Sebenarnya ini harus dalam Islam dibiasakan. Dan kita tidak gunakan istilah kidal itu. Jadi kita menggunakan istilah memang menggunakan kanan. Karena Nabi SAW sunnahkan itu. Dan Nabi marah dengan sahabat yang sengaja makan tangan kiri karena sudah kebiasaan. Dan Nabi suruh coba pindahin. Dia bilang tidak bisa. Nabi bilang semoga kau tidak bisa. Ya karena tegasnya harus makan dengan tangan kanan ini. Hadis selanjutnya 898 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi qas'atin min tharid faqala kulu min jawanibiha wa la taqulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Bahwasanya Nabi SAW dibawakan satu nampan tharid, dan tharid artinya roti yang dicampur kuah. Maka beliau bersabda, makanlah dari sisi-sisinya. Kalau makan makanan mulai dari pinggir dulu semuanya, ya. Dan jangan langsung makan dari tengahnya, karena keberkahan turun di tengahnya. Hadis ini riwayat Imam 4 dan ini adalah lafaz An-Nasai dengan sanad sahih. Abu Daud meriwayatkan jilid 3 halaman 348, At-Tirmidzi jilid 4 halaman 260, An-Nasai disebutkan dalam Al-Kubra
jilid 4 halaman 175 dan Ibnu Majah jilid 2 nomor atau halaman 1090. Hadis ini menjelaskan bahwasanya makanan favorit Nabi SAW adalah tharid. Dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari yang lain. Kalau Nabi SAW sangat gemar dengan tharid. Tharid adalah roti gandum yang dipaparkan di atas nampan lalu ditaruh kuah daging di atasnya. Ya, baru Nabi SAW memakannya. Dan ini makanan favorit Nabi SAW. Ya, tharid namanya. Dan ini dianjurkan setiap muslim mengkonsumsi itu. Ada sebagian juga ulama yang mengatakan dimaksud dengan tharid adalah kuah, tidak harus isinya daging, tapi bisa labu, kentang atau yang lainnya. Intinya roti dibasahin dengan kuah. Juga pelajaran yang lain adalah Nabi SAW menyuruh kita makan makanan terlebih dahulu dari sekitar makanan itu, sekitar piring, tidak langsung makan ke tengah-tengah. Kenapa? Karena tengah-tengah ada berkahnya. Makna berkah, berkah itu teman-teman walaupun sedikit cukup. Maknanya kata sebagian ulama hadis, kalau seseorang langsung ambil dari tengah-tengah makanan, misalnya roti, kita cuy langsung bagian tengahnya, ya, bukan dimakan dari pinggir, terakhir baru tengah. Maka dia langsung mengambil berkahnya, berarti dia akan lebih cepat kenyang, sehingga tercukupkan, dia tidak akan makan yang lainnya, jadi mubazir nantinya. Makanya disuruh makan dari sekitarnya, walaupun target utama adalah mengambil keberkahan makanan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Abu Dawud, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Enggak ada makanan yang sudah niat diletakkan kecuali Allah akan letakkan padanya berkah. Hadis selanjutnya 899 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat, kana idza ishtaha syai'an akalah wa idza kariyahu tarakah." Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mencela makanan. Apabila beliau meminati sesuatu maka beliau memakannya, dan apabila beliau tidak meminatinya maka beliau meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 4 halaman 230 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1632. Dan hadis ini menunjukkan juga teman-teman sekalian tidak bolehnya kita mencaci maki makanan. Ya, apapun itu, kalau kita tidak suka maka tidak usah disentuh, tapi nggak usah dihina, dicaci atau dianggap ini saya tidak suka, nggak enak, jauhkan dan seterusnya. Ya. Ini berhubungan sekali dengan masalah walimah, karena biasa di walimah juga banyak makanan yang dihidangkan. Maka ada orang yang meninggalkan yang itu karena tidak suka dan menunjukkan pada orang seperti menghina makanan tersebut. Itu juga nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dihina. Dua hadis yang terakhir di sini dalam bab kita, bab keempat ini, dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal." Jangan pernah kalian makan dengan tangan kiri karena sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 3 halaman 1598. Dan ini sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri, apapun alasannya. Makanya teman-teman, saya pribadi, ya, pengalaman saya pribadi, saya melihat anak-anak saya karena masih kecil, Allah manahkan beberapa anak, ini subhanallah kalau mereka makan, ya, selalu saya lihat umumnya, itu selalu dari tangan kiri. Kalau dikasih, tangan kirinya dulu yang mengambil. Seakan-akan syaitan sudah menggoda mereka dari kecil. Nanti kita pindahin ke kanan, baru pindah ke kanan. Kadang-kadang dipindahin lagi ke tangan kirinya. Jadi betul-betul sebagai orang tua harus mengawasi itu. Maaf yang belum menikah, belum punya anak, kita menyinggung ini karena memang sekaligus jadi ilmu, ya. Tapi memang seperti itu. Saya subhanallah, anak-anak, saya bilang pengalaman saya pribadi, ya. Saya melihat hampir semua anak saya yang Allah amanahkan ini pasti makannya selalu mulai dengan tangan kiri. Nanti kita ingatkan pindah. Itu pun yang sudah mulai agak besar, diingatkan juga kadang-kadang lupa. Itu. Jadi syaitan berusaha, karena dengan makan dengan tangan kiri, kata sebagian ulama, syaitan bisa mengambil makanan itu. Maka dia membuat manusia lupa baca bismillah, juga dia meninggalkan tangan kanan, sehingga dia bisa mengambil makanan itu. Juga hadis 901, ada larangan yang lain dalam makan dan minum dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah dia bernafas di bejana.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 1 halaman 50, jilid 7 halaman 146 dan Muslim jilid 3 halaman 1602. Hadis ini menjelaskan apabila salah seorang dari kalian sedang minum maka janganlah ia atau dia bernafas di bejana. Kata para ulama, ada pendapat pertama mengatakan bernafas adalah menarik nafas atau dan menghembuskan nafas. Ada juga pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan bernafas adalah menghembuskan nafasnya. Menghembuskan nafasnya. Karena menghirup nafas di awal makanan mungkin karena mau mengetahui aromanya. Ya misalnya kita mau cium tehnya wangi. Kita sedang menghirup gitu kan, bau wanginya. Maka pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan jangan bernafas adalah hembusannya. Karena hirupan yang pertama itu mencium aroma. Hembusan dari kita hasil pembakaran dari tubuh. Maka itu bisa mengotori dan menyebarkan bakteri di makanan dan minuman tersebut. Tapi dia Allah alam dua pendapat seseorang berjaga-jaga. Kalau dia mau minum dia tahan nafasnya. Minum sambil baca bismillah, dia lepaskan, baru dia mengatur lagi nafasnya, alhamdulillah dan seterusnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang dari satu gelas itu bisa membaca bismillah dan membaca alhamdulillah di awal dan di akhir. Bismillah di awal dan alhamdulillah di akhir 10 sampai 11 kali. Karena ingin mencari pahala. Dia baca bismillah, minum diletakkan lagi. Alhamdulillah. Lalu dia minum lagi bismillah, diletakkan lagi. Sambil mengatur pernafasan tersebut. Abu Dawud memiliki riwayat senada dengan Ibnu Abbas dan beliau menambahkan au yanfukhu fi atau meniup di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi jilid 4 halaman 304 dan Abu Dawud jilid 3 halaman 338. Ini juga tidak boleh meniup, artinya meniup dengan mulut, ya, meniup dengan mulut. Jadi kalau mau mendinginkan minuman atau makanan dibiarkan saja kena angin, ya, atau digunakan sendok kalau makanan ditebar supaya uapnya keluar. Tapi kalau diangkat dan ditiupnya ada larangan dari Nabi SAW. Dan ini juga disebabkan karena tiupan yang ditiupkan itu biasanya ya tercium mengeluarkan sesuatu dari lambung atau dari perut seseorang yang mungkin itu akan bisa mengganggu nantinya, ya, mengganggu kualitas makanan tadi. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.